Ini aja Pak, pakai itu aja. Oh itunya, bukan ini. Kabur-kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita membacakan kitab Hilyah Thalibul Ilmi karya salah seorang ulama kibar yang hidup beberapa waktu yang lalu, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Dan pada pembahasan lalu kita telah sampai kepada pembahasan tentang pentingnya niat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Belajar agama adalah ibadah. Oleh karena sebab itu, maka wajiblah bagi kita untuk mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah diterangkan. Al-khaslatul jami'ah li khairid dunya wal akhirah
ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وكف الأثر للمعصوم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Beliau menyatakan yang kedua, syarat diterimanya ibadah al-khaslatul jami'ah li khairid dunya wal akhirah adalah bahagian yang mencakup untuk kebaikan dua kehidupan, dunia dan juga akhirat. Bagian perkara yang perkara ini mencakup untuk kemaslahatan kebaikan seorang hamba Allah di dunia dan juga di akhirat. Apa itu? Mahabbatullah wa mahabbatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan kita ditanya, Pak, apa sih sebetulnya jalan bagi kita untuk bahagia dunia akhirat? Apa jalan bagi kita, cara bagi kita supaya kita bisa bahagia dunia akhirat? Maka jawabannya apa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Adalah dengan cara wa tahqiquha bi tamahdil mutaba'ah, benar-benar memurnikan ketika seseorang memfokuskan diri untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menapaktilasi peninggalan-peninggalan beliau, yaitu sunnah-sunnah beliau. Intinya, seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka syaratnya cinta Allah, cinta Rasul. Bagaimanakah kita ini cinta Allah, cinta Rasul? Maka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah ini terdapat contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Bagi siapa ini suri tauladan ini? Liman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarju liqa Allah wal yawmal akhir, bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah, artinya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membawakan dalil surah Ali Imran ayat 31. Allah menyatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah menyatakan, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, orang-orang yang mereka mengaku cinta kepada Allah, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jikalau misalkan kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan memberikan ampunan kepada kalian. Jadi ketika kita ingin mencintai Allah, syaratnya apa? Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jamin, siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada dia. Dan ketika seseorang telah mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, kepribadian, akhlak, adab, semua sisi kehidupan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan yuhibbukumullah, Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, Allah berikan keistimewaan kepada dia. Apa itu? Akan diampuni dosa-dosa dia. Imam Nukair Allah menjelaskan di dalam tafsirnya, ketika beliau mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah
metode Nabi. Orang banyak mengaku cinta kepada Rasul, tapi mereka menapaki jalan bukan dengan sunnah Nabi. Yang diikuti bukan sunnah Nabi, yang ditapak tilasi bukan sunnah Nabi. Maka dikatakan orang yang mengaku cinta Allah tapi tidak menjalani jalan yang dilalui oleh Nabi, tidak melaksanakan sunnah Nabi, fa innahu kadzibun, maka sesungguhnya dia adalah pendusta. Fi da'wati nafsi. Nah, dia berdusta atas pengakuannya tersebut. Karena suatu konsekuensi orang kalau sudah cinta kepada Allah mau nggak mau harus ikut Rasul. Kenapa bisa begitu? Coba kalau misalkan kita ditanya, siapakah orang yang paling cinta kepada Allah? Siapa orang yang paling cinta kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai Allah adalah Rasulullah. Maka ketika kita ingin mencintai Allah dan dicintai Allah, tentu yang kita contoh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shiratal mustaqim, yang membawa jalan yang lurus, dan agama melarang kita untuk mengikuti jalannya Yahudi wa Nasara. Nah, Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus, dan jalan yang lurus bagi kita telah jelas adalah jalan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sunnah Rasulullah. Maka orang yang ingin mencintai Allah harus mengikut bagaimana Rasul mencintai Allah. Dan demikian pula orang yang ingin dicintai Allah, maka dia pun harus menapak tilasi dan mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau misalkan ada orang yang dia mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah, dikatakan fa innahu kadzibun fi da'watin, maka dia adalah orang yang berdosa dalam pengakuannya tersebut. Hatta yattabi'a syar'a al-Muhammadiyah, sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dina an-nabawiyah, sampai dia harus mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara apa? Karena ada sebagian orang yang mereka mengikuti sebagian tapi tidak mau mengikuti sebagian yang lain. Ada orang yang hanya ikut kepada sunnah Nabi, tapi dalam perkara apa? Amaliyah, ibadah. Ada orang yang mengikuti Nabi hanya amaliyah, ibadah. Bajunya ikut Nabi, jenggotnya ikut Nabi, kopiah sorban ikut Nabi. Tapi giliran mereka ditanya tentang masalah akidah, akidahnya tidak sama seperti akidah Nabi. Ada juga sebagian orang akidahnya ikut akidah Nabi, keyakinannya ikut keyakinan Nabi, tapi ketika kita giliran dilihat akhlak dan adabnya, sama sekali tidak mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya kelembutan, tidak memiliki sifat santun, tidak memiliki adab. Nah, ada juga sebagian orang adabnya mencontoh Nabi, nah ibadahnya mencontoh Nabi, akidahnya mencontoh Nabi, tapi perilakunya tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, hendaklah kalian masuk Islam dalam keadaan apa? Kafah. Apa makna kafah? Jangan separuh-separuh. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah, ikuti akidahnya, ikuti ibadahnya, dan demikian pula ikuti adab dan perilaku beliau, termasuk dalam perkara muamalahnya, komplit. Oleh karena itu mereka menerangkan, orang yang mereka mengaku cinta kepada Allah harus siap mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sendi kehidupan dia, fi jami aqwali, dalam seluruh ucapannya, wa ahwali, dalam seluruh perbuatannya, kama tsabata fi sahih Rasulullah sallam, sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah, man amila amalan laysa li amruna fa huwa raddun, siapa yang mengamalkan amalan tersebut bukan dari kami, maka tertolak. Ini artinya apa? Diperintahkan bagi kita menghidupi atau menjalani apa yang dihidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai jenis kehidupan, dalam perkara agama dan juga dunia kita. Nah, dia sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, syarat ibadah itu diterima karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan ittiba. Ini sudah sering kita bahas. Dan kemudian beliau menyatakan, beliau menerangkan wa bil jumlati fa hadha aslu hadhihi al-hilyati wa yaqa'ani minha mawqi'at
kesimpulannya kata beliau, ini merupakan pondasi yang paling asas, dasar yang paling penting, perhiasan bagi seorang penuntut ilmu yang dengan keduanya, dengan ikhlas dan mengikuti Nabi, meneladani Nabi, maka seseorang dia berhak untuk mendapatkan mahkota dan juga jubah perhiasan yang terbuat dari surga, yang berasal dari surga. Fa ya ayyuhat tulab, ha antum haula'i tarabbatum lid-darsi wa ta'allamtum bi anfusi ilmi talibil ilmi. Wahai para penuntut ilmu, kemudian beliau memberikan nasihat, wahai para penuntut ilmu, buat kita semua yang para penuntut ilmu, ha antum haula'i tarabbatum lid-darsi wa ta'allamtum bi anfusi ilmi talibil ilmi. Nah, inilah yang dihadirkan kepada kalian. Seperti itulah adalah kalian. Nah, ketika kalian memenuhi jiwa-jiwa kalian dengan ilmu, dengan pelajaran, dan demikian pula adalah hati kalian senantiasa bergantung, berkaitan dengan jiwa-jiwa mereka para penuntut ilmu. Usikum wa nafsi bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Fahiyal uddah, ini adalah tonggak utama bagi seorang penuntut ilmu. Wahiyya muhbitul fadail, nah dari sinilah maka akan menimbulkan, menerbitkan berbagai macam fadilah keutamaan. Wa budatanzalul mahamid, dari sinilah nanti akan muncul pada diri seorang pujian-pujian. Wahiyya bab'atul quwwah, dan dari sini juga akan muncul kekuatan. Wa mi'rajus sumu, dan demikian pula dari sinilah maka seseorang akan ditinggikan kedudukannya. Warabitul wathiq 'alal qulubi 'anil fitan fala tufarritu, dan seseorang akan memiliki ikatan yang kuat dalam hatinya sehingga terhindar dari fitnah. Fala tufarritu, maka janganlah kalian menganggap remeh masalah niat, dan yang kedua menganggap remeh tentang masalah kewajiban bagi kita untuk menapaki dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai pembahasan pertama tentang masalah pentingnya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kun ala jadati salafis salih, perhiasan seorang penuntut ilmu adalah menapaki dan mengikuti jejak para salafus salih. Beliau menyatakan, kun salafian alal jadati, hendaklah kau menjadi seorang salaf yang sejati. Apa itu salaf yang sejati? Tariqis salafis salih minas sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu mengikuti jalan salaf yang mereka adalah orang-orang saleh dari kalangan sahabat. Faman ba'dahum, dan orang yang datang setelah mereka. Mimman qafa atharahum fi jami'i abwabiddin, wa man qafa atharahum, dan juga menapaki jalan orang-orang yang mereka sudah menapaki jalan mereka dalam seluruh bab-bab perkara agama. Minat tauhid wal ibadat, baik itu tauhid, baik itu ibadat, penawihan dan segala macamnya. Mutamayyizan bil iltizami athari Rasulullah sallam wa tawdhifis sunani ala nafsika. Oleh karena itu mutamayyizan, adalah kau menjadi orang yang berbeda karena sebab iltizam, karena sebab berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, dan demikian pula karena melaksanakan tugas-tugas menunaikan sunnah Nabi SAW terhadap dirimu. Wa tarkil jidal, dan juga meninggalkan perdebatan, wal mira, perbantahan, wal khawdi fi ilmil kalam, serta meninggalkan ilmu kalam. Wa majlibul athama, dan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Wa yasuddu ani syar'i, sehingga berpaling dari syariat Islam. Ucapan beliau singkat, tapi akan kita bahas, dan pembahasan ini begitu panjang karena ucapan yang singkat ini mengandung makna yang sangat penting dalam beberapa kalam beliau. Yang pertama yang kita bahas, beliau menyatakan, kun salafiyan alal jadah, hendaklah kau menjadi seorang salafi yang sejati. Oleh karena itu kita harus kenal apa sih itu salafi. Pembahasan kita tentang salafi, yang pertama, salafi ditinjau dari sisi bahasa. Salaf ditinjau dari sisi bahasa. Ada beberapa referensi seperti dalam kitab Lisanul Arab, itu karya
Itu kitab-kitab yang membahas tentang makna suatu kata dalam bahasa Arab. Ibnu Mandur beliau menyatakan dalam kitab Lisanul Arab, as-salafu was-salifu al-jama'atul mutaqaddimun. Salaf atau salif, salaf atau salif itu bahasa Arab tuh. Makanya kalau misalkan kita ngejar mobil, kita mau melewati, apa kita bilang? Salif aja. Nah, itu bahasa Arab aslinya tuh. Bisa dari kata salaf, salaf, bisa kata salaba. Maknanya sama, sama-sama mendahului. Itu bahasa Arab. Tapi kita kadang nggak sadar kan? Salaf, salif itu bahasa Arab. Artinya menyalip, mendahului. Nah, secara bahasa salaf atau salif itu adalah al-jama'atul mutaqaddimun. Sekelompok manusia yang hidup pada masa dulu. Itu namanya salaf. Kalau dia salaf secara bahasa berarti belum ada pemisah. Kalau begitu Namrud itu salaf atau bukan? Namrud itu salaf atau bukan? Salaf. Firaun salaf. Abu Jahal salaf. Abu Thalib salaf. Pokoknya hidup orang-orang zaman dahulu ini disebut apa? Salaf secara bahasa. Makanya ketika kita memahami syar'i, hukum syariat itu nggak bisa kita memahami dari sisi bahasa. Kalau kita memahami syar'i dari sisi bahasa saja, salah banyaknya kita ini. Oleh karena itu maka banyak sekali orang-orang yang mereka berpegang teguh kepada Quran dan hadis, tapi mereka menyimpang dalam perkara agama. Kenapa? Karena biasanya mereka memahami dari sisi bahasa. Salah satu contoh dikatakan oleh mereka, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, kita menetapkan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kita, Pak? Sepakat? Sepakat. Kita meyakini tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi datanglah orang belakangan ini yang mereka mengaku-ngaku sebagai nabi. Ada Mirza Ghulam Ahmad, di Indonesia juga terjadi Lia Aminuddin, ya kan? Ada juga siapa tuh yang di Sulawesi yang rambutnya perang-perang, Fajar Nusantara ya, apa itu namanya? Ahmad Musadik mengaku sebagai nabi. Kok bisa ya? Kita sudah meyakini beratus-ratus tahun lalu. Bahkan para ulama kita sudah menulis dalam kitab-kitab usul, dalam kitab akidah, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tiba-tiba muncul orang datang belakangan yang mengaku sebagai nabi. Setelah kita korek-korek keterangan, ternyata mereka mengatakan nabi itu kan berasal dari kata naba. Naba itu kan menyampaikan. Nah, setiap orang yang menyampaikannya nabi. Betul. Setiap yang menyampaikan itu nabi. Nah, saya ini menyampaikan nabi secara bahasa. Tapi kalau secara istilah syar'i saya bisa dikatakan sebagai nabi? Enggak bisa. Kenapa tidak bisa dikatakan saya sebagai nabi walaupun menyampaikan ilmu agama, menyampaikan din Allah? Karena syarat nabi harus dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita memahami sesuatu, itu ada memahami secara bahasa, memahami secara istilah syar'inya. Nah, para ulama ketika menjelaskan definisi sesuatu, itu dijelaskan secara syar'i, bukan secara bahasa. Nah, dikatakan oleh Ibnu Mandur, as-salaf was-salifu al-jama'atul mutaqaddimun. Yang dikatakan salaf atau salif itu aslinya adalah sekelompok manusia yang hidup zaman dulu. Itu namanya salaf. Kalau begitu Abu Jahal itu salaf, Abu Thalib itu salaf, Namrud itu salaf, Fir'aun, Haman, Qarun, itu semua salaf. Kenapa? Hidup zaman dahulu. Begitu pula Nabi Muhammad adalah salaf, Nabi Musa adalah salaf, Ibrahim itu salaf, Nabi Nuh itu salaf. Semua nabi adalah salaf. Kenapa? Hidupnya zaman dahulu, pendahulu kita. Itu secara bahasa. Kemudian Abu Sa'ad menyatakan, Ibnu Athir rahimahullah dalam kitab Al-Gharib, man taqaddama bil mauti min abaihi wa aqaribihi wa sumiya sadrul awwal as-salafus salih. Ibnu Athir menjelaskan, orang yang telah mendahului kita, orang yang telah meninggal dunia mendahului kita, dari kalangan ayah-ayah kita, kerabat kita, dikatakan orang yang hidup pada zaman
salaf. Salaf disebut apa? Salaf. Nah, adapun kata salaf dikaitkan dengan kata saleh, nah itu menunjukkan yang kita inginkan dari manhaj salaf, kata-kata salaf sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini adalah salaf yang soleh. Salaf yang soleh siapa? Para nabi, Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini yang kita inginkan dari kata-kata salaf ini. Oleh karenanya Imam Abdul Karim As-Sad'ani beliau menyatakan as-salafu nisbatun ila salaf wa intisabu madhhabihim. Oleh karena itu kata salaf ini kata yang disandarkan kepada kata salaf. Kata-kata salaf itu kata yang disandarkan kepada kata salaf dan dinisbatkan kepada madhab mereka, sehingga jelasnya yang dikatakan sebagai salaf sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Al-Jazari, beliau menyatakan inna salaf wa urfa bihi jama'atun minas sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan. Nah, ulama menjelaskan apa tuh si salaf sebenarnya. Salaf yang sebenarnya adalah orang-orang yang mereka terkenal kebaikannya. Sekali lagi, salaf adalah orang-orang yang dikenal. Mereka adalah orang-orang yang terbaik dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in serta yang mengikuti mereka. Ini yang dikatakan salaf. Jadi kalau kita berbicara manhaj kita adalah manhaj salaf, madhab kita adalah madhab salaf, yang dimaksud adalah madhabnya sahabat, madhabnya para tabi'in atau tabi'in. Jadi kalau dikatakan kata salaf, berarti yang dimaksud 3 generasi awal yang terbaik di kalangan umat ini. Seperti juga yang disebutkan Imam As-Saffari ini, beliau menyatakan al-muradu madhabus salaf ma kana 'ala sahabah al-kiram ridwanullah 'alaihim ajma'in wa tabi'un lahum bi ihsan wa ayanu tabi'in a'immatud-din mimman syahada lahu bil immah wa urifa 'azamu sya'nihim bid-din wa talaqqi an-nas kalam khalafan 'anis salafin. Beliau mengatakan, Imam As-Saffari ini, yang dimaksud dengan madhab salaf, yang dimaksud dengan madhab salaf adalah madhab yang dibawa oleh para sahabat. Madhab salaf adalah madhab yang dibawa oleh para sahabat yang mulia, yang dibawa oleh tabi'in dan tabi'in serta para imam. Saya ulangi, madhab salaf adalah madhab yang dibawa sahabat, tabi'in dan tabi'in serta para imam yang datang setelahnya. Mereka mendapat ilmu agama dari kalam para ulama-ulama terdahulu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Ustaz tadi dikatakan madhab salaf itu katanya madhabnya tabi'in atau madhabnya para sahabat. Lalu bagaimana dengan madhabul arba'ah itu? Apakah madhab yang 4 itu tidak ikut madhab salaf? Kan begitu pertanyaannya. Saya ulangi, tadi kita katakan madhab salaf itu madhab yang dibawa sahabat, madhab yang dibawa oleh tabi'in dan tabi'in. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu gimana itu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Malik? Lah, itu bertentangan nggak dengan madhab salaf? Bertentangan atau tidakkah mereka dengan madhab salaf, madhabnya mereka itu? Maka kita katakan, sebagaimana kita terangkan tadi, bahwasanya madhab salaf adalah madhab yang dibawa sahabat, yang dibawa tabi'in dan tabi'in serta yang mengikuti mereka. Itulah madhab salaf. Kalau begitu, madhab yang 4 salaf atau bukan? Salaf atau bukan? Salaf. Lalu kenapa mereka berbeda-beda? Nah, madhab salaf itu induknya satu, dasarnya sama, Quran Sunnah. Lalu kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Terjadinya perbedaan pendapat ini bukan dalam perkara usul, bukan dalam perkara akidah, tapi dalam perkara furu', cabang pembahasan dalam Islam. Kalau dalam masalah akidah tidak ada perbedaan, kalau di dalam masalah keimanan tidak ada perbedaan, semua ulama sepakat. Maka kalau kita belajar kitab akidah, itu kitabnya tipis-tipis, Pak, nggak tebel-tebel, paling-paling 30 halaman, ada yang cuma 10 halaman. Itu kalau kita bahas kitab masalah akidah, menunjukkan mereka para salaf
baik itu sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam yang empat, nggak pernah berbeda pendapat dalam masalah keimanan, akidah. Kenapa? Mazhab mereka sama. Lalu kenapa ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi? Itu dalam perkara fikih. Kalau dalam perkara fikih, maka ini tergantung kepada pemahaman mereka dalam memahami dalil. Dan berbeda di dalam fikih ini tidak masalah. Yang tidak boleh berbeda di dalam masalah akidah. Jadi kalau kita berbicara tentang mazhab salaf, yang kita inginkan adalah mazhab dalam perkara akidah, manhaj, atau biasa disebut dengan apa? Manhaj. Ini bedanya antara manhaj dengan mazhab tadi. Kalau mazhab biasanya para ulama berbicara tentang masalah ibadah, tapi kalau manhaj ini berbicara tentang masalah akidah. Adapun manhaj tidak ada perbedaan para ulama yang ada dalam perkara fikih. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kita ditanya apa itu mazhab salaf, apa jawabannya? Mazhabnya sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, sahabat sudah jelas bagi kita siapa orang-orangnya. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, itu sahabat Nabi. Kurang lebih 14 atau 15 ribu para sahabat Nabi. Nah, kemudian para tabi'in, siapa tabi'in? Di antaranya Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab, atau Ibnu Yasar, Sulaiman bin Yasar, Ikrimah. Ini generasi tabi'in. Generasi tabi'in siapa di antaranya? Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, dan yang lainnya juga. Jadi mereka para imam mazhab termasuk generasi salafus saleh, mazhabnya mengikuti mazhab salafus saleh. Kalau begitu tidak ada pertentangan antara mazhab yang empat dengan mazhab salafus saleh. Baik. Jadi yang dikatakan sebagai salaf itu adalah orang yang mengikuti jejak para sahabat, jejak para tabi'in, dan tabi'in. Yang mengikuti tiga generasi ini yang disebut sebagai salafi. Jadi orang banyak mengatakan salafi itu kan firqah yang datang belakangan. Nah, banyak muncul opini seperti ini. Salafi itu kan kelompok yang datang belakangan, yang bawa itu Ja'far bin Thalib katanya. Seperti itu kita dengar. Kelompok salaf itu kan kelompok yang adanya di masa ini saja. Salafi itu hanyalah jelmaan dari Wahabi kata mereka. Maka kita katakan, wahai saudaraku, sesungguhnya salafi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan Rasulullah SAW mengaku dirinya salafi. Rasul pernah mengatakan kepada Fatimah, nikmatus salaf ada lagi, sebaik-baik pendahulu wahai Fatimah adalah aku. Jadi Rasul sendiri mengaku apa? Salaf. Walaupun Nabi tidak mengatakan agamaku salaf. Jadi salaf itu bukan agama, tapi salaf adalah metode bagaimana cara memahami agama. Itu yang dikatakan salaf. Maka orang yang mengikuti metode Nabi, mengikuti metode sahabat, mengikuti metode para tabi'in dalam beragama, dalam memahami agama, ini yang dikatakan sebagai generasi salaf. Nah, orang yang mengikuti disebut salafi. Jadi salafi itu bukan seperti firqah yang ada pada belakangan ini, akan tetapi salaf adalah merupakan penisbatan yang disandarkan kepada orang-orang terdahulu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah apa hukumnya kita mengaku sebagai manhaj salaf? Apa hukumnya kita mengaku sebagai manhaj salaf? Di dalam masalah ini ada pembahasan para ulama. Akan kita bawakan beberapa perkataan para ulama. Yang pertama pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 149. Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 149. Beliau menyatakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi wa iqtada ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaqi li anna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada salahnya, bukan aib. Ini bukan aib, bukan kesalahan.
bagi orang yang ingin menampakkan mazhab salaf dan kemudian menyandarkan dirinya, menggolongkan dirinya kepada mazhab salaf, dan dia kemudian meneladani mazhab salaf tersebut. Bahkan wajib menerima mazhab salaf ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Lianna mazhab salaf la yakun illa haqqan, karena mazhab salaf tidak akan mungkin terjadi kecuali itulah kebenaran. Saya ulangi, jadi mazhab salaf itu mazhabnya sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Nah, kalau kita ditanya ada enggak orang yang lebih baik dari sahabat Nabi? Tidak ada. Ada enggak orang yang lebih tahu, lebih alim dibandingkan tabi'in? Tidak ada. Adakah orang zaman sekarang yang mereka lebih alim, lebih pintar dibandingkan tabi'in? Tidak ada. Kalau begitu, pemahaman siapa yang paling benar? Tentu pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Inilah yang digambarkan sebagai mazhab salaf tadi. Mazhab salaf tadi. Oleh karena itu maka beliau menyatakan wajib hukumnya bermadhab dengan mazhab salaf. Kenapa? Karena mazhab ini adalah mazhabnya orang-orang yang mulia di zaman dahulu. Imam Al-Zahabi rahimahullah juga menyatakan, wasaha anid Daraqutni annahu qala ma syai'un abghadu ila min ilmil kalam ma syai'un ghaddu ilayya min ilmil kalam qultu lam yadkhulir rajul abadan fi ilmil kalam wala al-jidal wala khada fi dhalika bal kana salafiyan. Ya, Imam Zahabi rahimahullah ketika beliau menilai Imam Daraqutni. Siapa Imam Daraqutni? Salah seorang imamnya ahlul hadis. Daraqutni salah seorang pengkritik hadis, dan di antara pengkritik hadis terbaik adalah Imam Daraqutni. Maka Imam Daraqutni punya sebuah kitab namanya Ilal Daraqutni. Imam Daraqutni punya sebuah kitab. Kitab ini membahas tentang cacat hadis. Karena Imam Daraqutni salah seorang ulama yang diacungi jempol dalam ilmu ilal hadisnya tersebut. Dan ini adalah ilmu yang paling tinggi dalam ilmu hadis, ilmu ilal hadis. Nah, Imam Daraqutni apa mazhab beliau? Imam Zahabi menerangkan, dan telah sahih khabar dari Daraqutni bahwasanya Imam Daraqutni mengatakan ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Imam Daraqutni mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang paling dibenci oleh Imam Daraqutni. Itulah yang diajarkan di Universitas Islam di negeri kita ini dan menjadi pelajaran wajib. Baru kemarin saya dialog dengan salah seorang jemaah Ahmadiyah, bahkan dai-nya Ahmadiyah. Saya tanya tentang pemahaman mereka, apa sih sebetulnya pemahaman Ahmadiyah berkaitan dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa? Maka jawabannya apa? Saya dulu sekolah belajar mengambil ilmu kalam. Bayangkan. Jadi jamaah Ahmadiyah, kenapa kok mereka bisa mengatakan ada Nabi setelah Nabi? Rupanya belajarnya di ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam itu rupanya? Mereka mentafsirkan ayat bukan dengan tafsiran para salaf. Mereka mentakwil hadis, memberikan makna hadis bukan seperti para ulama memberikan makna hadis. Bahkan sekian banyak hadis-hadis yang mereka tolak walaupun derajatnya mutawatir. Lihat, itu bahayanya ilmu kalam. Itulah yang diajarkan di negeri kita dan menjadi pelajaran wajib di universitas-universitas Islam di negeri kita. Ini yang dibenci para ulama. Beliau mengatakan, ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Enggak ada yang paling aku benci, kata Imam Daraqutni, kecuali ilmu kalam. Menunjukkan apa? Ilmu kalam sudah ada zaman dahulu. Bukan disiplin ilmu sekarang ini saja, bukan. Tapi ilmu kalam ini sudah ada di zamannya Imam Daraqutni rahimahullah. Hidup abad ke-45 Hijriah ketika itu. Ini sudah ada ilmu kalam. Dan ini yang paling dibenci oleh beliau. Qultu, aku katakan, kata Imam Zahabi, beliau mengomentari, lam yadkhulir rajul abadan fi ilmil kalam walal jidal. Imam Zahabi kemudian menambahkan, orang ini, Imam Daraqutni ini, kata beliau, ini selamanya tidak pernah masuk dalam ilmu kalam
ketika memimpin dunia 7 tahun, maka semua orang Yahudi Nasrani beriman ketika itu. Kemudian membunuh Dajjal, mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, keadilan merata di mana-mana. Di zaman itu kata Rasulullah, zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa, maka orang mau bersedekah saja susah. Kenapa susah? Gak ada yang mau menerima. Karena semua orang kaya, kesejahteraan melimpah ketika itu. Jelas dinyatakan dalam riwayat yang sahih. Apa kata mereka? Gak mungkin. Nabi kita saja 23 tahun berdakwah. Gak semua orang di muka bumi ini mereka beriman. Lah Nabi Isa 7 tahun masa membuat orang bisa beriman semua? Apa ini yang bermain? Akal mereka. Itulah ilmu kalam itu. Ilmu kalam itu adalah akal untuk menolak Al-Quran. Ilmu kalam itu adalah akal untuk menolak hadis Rasulullah SAW. Untuk apa ini? Untuk menghancurkan Islam. Makanya mereka gak mau belajar ke Mesir, gak mau mereka belajar ke Madinah, gak mau belajar ke Yaman. Kemana mereka belajar? Kami belajar di London. Di London itu negara kafir. Di sanalah mereka markasnya. Di sanalah mereka berpusat. Belajar Islam bukan kepada orang Islam, tapi belajar Islam kepada orang kafir. Apa yang diajarkan? Ilmu kalam untuk menolak Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh beliau Imam Zahabi, Imam Daruqutni enggak pernah belajar ilmu kalam dan beliau pun tidak pernah belajar ilmu jidal. Walau qada fi dzalika bal kana salafiyan. Bahkan sama sekali Imam Daruqutni enggak pernah berpaling, enggak pernah tertarik dengan ilmu kalam. Kemudian disebut apa? Bal kana salafiyan. Tapi Imam Daruqutni adalah seorang apa? Salafi. Jadi salafi itu bukan zaman sekarang. Imam Daruqutni pun mazhabnya salaf. Kenapa? Karena gurunya adalah salafi. Imam Bukhari itu salafi, Imam Muslim salafi, Imam Syafi'i salafi, Imam Ahmad salafi, Abu Hanifah salafi, sahabat Rasul salafi. Mereka adalah salafi. Kenapa mereka salafi? Pendahulu kita. Contoh bagi kita dalam perkara akidah, contoh bagi kita dalam perkara ibadah, contoh bagi kita dalam perkara muamalah, contoh bagi kita dalam setiap lini kehidupan beragama dan bernegara. Oleh karena dikatakan Imam Daruqutni adalah seorang salafi. Artinya apa? Beliau mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat dan mengikuti para imam pendahulunya. Kemudian Al-Imam Ibn Abi Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah dia juga menyatakan wa qad ahbabtu an ashraha salika tariqis salafi bi ibaratihim wa an aj'ala min walihim muttasifan alaihim la'alli andamu fi talaqihim. Imam Ibn Abi Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah beliau juga menyatakan, ini ulama pada abad ke-6 Hijriah. 6 Hijriah. Beliau menyatakan, wa qad ahbabtu an ashraha salika tariqis salaf. Aku suka, kata beliau, suka, senang ketika menjelaskan perkara agama, menerangkan dengan jalan dengan metodenya para salaf. Imam Ibnu Abi Al-Hanafi mengatakan, aku suka menjelaskan perkara agama dengan metode yang ditempuh para salaf. Bi ibaratihim, aku suka dengan ungkapan-ungkapan mereka. Wa an aj'ala min manwalihim muttasifan alaihim, dan aku ingin termasuk bagian mereka yang bersifat dengan sifat para salaf. Kenapa? La'alli antum fi talaqihim, supaya aku ini lebih mantap lagi dalam mengikuti mereka. Imam Ibn Abi Al-Hanafi mengatakan apa? Mazhab salaf adalah mazhab yang benar. Maka beliau suka untuk mengikuti mazhab salaf dan menjelaskan perkara agama juga dengan metode para salaf itu. Hadirin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat yang memberikan isyarat tentang wajibnya bagi kita mengikuti mazhab salaf diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah menyatakan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Surah At-Taubah 100. Allah menyatakan, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang pendahulu kita, orang-orang yang mendahului kita di awal-awal keislaman dulu, dari sahabat muhajirin, dari sahabat ansar, dan yang mengikuti mereka dengan secara baik. Radhiyallahu
zaman Rasulullah, 3 generasi yang telah dijamin Allah masuk ke dalam kebaikan. Siapa mereka? Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Inilah yang disebut sebagai generasi salafus saleh. Dan juga dalam surah An-Nisa 115 Allah menyatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Allah menyatakan, siapa yang menyimpang dari jalan Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk, tahu ini haram, ini dosa, ini maksiat, ini kemungkaran, ini sunnah, tapi ditinggalkan. Tahu yang wajib, ditinggalkan. Tahu ini haram, dikerjakan. Tahu ini mungkar, dilakukan. Orang yang menyimpang dari jalan Rasul setelah jelas baginya kebenaran, petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalannya selain jalan orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang dimaksud? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan sabilul mu'minin, jalan orang yang beriman, yang meninggalkan jalannya para sahabat Nabi, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan selewengkan mereka, kami akan sesatkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami kembalikan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kalau begitu, wajib bagi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat tersebut. Surah An-Nisa 115. Nah, ini didukung dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi menyatakan, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di masaku, setelah mereka dan setelah mereka lagi. Nabi mengatakan, orang yang terbaik, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi kalau kita mau beragama, ikut kepada 3 generasi ini. Kenapa? Sahabat langsung belajar kepada Rasulullah, tabi'in langsung belajar kepada sahabat, tabi'in langsung belajar kepada tabi'in. Di masa tabi'in, maka kitab itu ditulis. Maka ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Syafi'i, ada Musannaf Abdul Razak, apalagi macam-macam. Ditinggalkan ilmu Rasulullah untuk kita dengan tulisan-tulisan tersebut. Yang menyimpang dari jalan mereka, maka tentu mereka adalah orang yang menyimpang dalam perkara agama. Sehingga mau tidak mau, wajib bagi kita untuk mengikuti jejak 3 generasi terbaik. Nah, inilah yang disebut dengan metode salaf dalam memahami agama ini. Baik saja. Kita lanjutkan setelah Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Kemudian dalil yang berikutnya mewajibkan kita untuk mengikuti madhabnya para sahabat Rasulullah dalam beragama adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, Imam Muslim rahimahullah. Nabi menyatakan, an-nujumu aminatun lis-sama, fa idza dhahaba an-nujumu fa ata lis-sama ma tu'anu, wa ana aminatun li ashabi fa idza dhahabat ata li ashabi ma yu'adun, wa ashabi aminatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata li ummati ma yu'adun. Kata Rasulullah, an-nujum aminatun lis-sama, bintang itu adalah tanda keamanan bagi langit. Ketika bintang masih berada di atas langit, ini berarti kondisi langit itu aman. Karena apabila kita ketahui bintang berguguran, bertumburan satu dengan lain, menunjukkan langit akan terbelah menjadi 2. Wa idzan nujumu qadar wa idzal jibalu suyirat. Jadi selama di atas langit ada bintang, ini menunjukkan kiamat tidak akan terjadi, aman langit. Dan Nabi kemudian menyatakan, fa idza dhahaban nujum fa atat sama dis-sama baduan, ketika bintang telah hancur, maka datanglah kepada langit apa yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Nabi kemudian mengatakan, wa ana aminatun li ashabi, adapun aku
sudah meninggal dunia, sudah wafat, maka akan menimpa kepada sahabatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Lihat, sepeninggal Rasulullah berbagai macam fitnah terjadi. Pembunuhan Umar bin Khattab, pembunuhan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain, perselisihan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, pertikaian antara kaum muslimin. Ini terjadi kapan? Setelah Rasul meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan, aku adalah tanda jaminan keamanan bagi sahabat-sahabat. Kemudian Nabi sallallahu menyatakan, beliau menerangkan, wa ashabi aminatun li ummati fa idza dhahaba ashabi atali ummati ma yu'adun. Sementara sahabat-sahabatku adalah jaminan keamanan bagi umatku. Ketika sahabat-sahabatku telah pergi meninggalkan umatku, maka akan datanglah kepada mereka apa yang dijanjikan. Fitnah semakin besar. Ketika sahabat Nabi sudah meninggal dunia, muncullah orang-orang Qadariyah, orang-orang Jabariyah, Rafidhah, sampai kemudian terjadi peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa contohnya? Bani Fatimiyah, dinastinya orang Syiah, mampu merebut dan menguasai Hajar Aswad selama 16 tahun. Ini kan fitnah besar nih. Hajar Aswad yang nempel di Ka'bah dicuri oleh orang Syiah. 16 tahun dikuasai oleh mereka. Ini fitnah yang begitu besar. Gak tanggung-tanggung, bukan 1 tahun 2 tahun, 16 tahun. Setelah apa ini? Wafatnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita, sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang terbaik. Dengan adanya mereka maka agama itu terjaga. Kalau begitu apa? Sahabat Nabi adalah generasi yang pantas untuk kita contoh, karena mereka sanggup dan mereka lah yang berhasil menjaga agama ini. Kemudian dalam hadis yang lain juga dinyatakan, dalam riwayat dinyatakan oleh Nabi SAW, ghaza fi'amun fi sabilillah faqila hal fikum man sahiba Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ada sekelompok kaum, sekelompok umat ini yang mereka berperang. Maka ditanyakan kepada mereka, ada enggak di antara kalian yang pernah bersahabat sama Rasulullah? Adakah di antara kalian sahabat Rasulullah? Adakah di antara kalian orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah? Maka mereka menjawab, na'am, iya. Di antara kami ada orang-orang yang mereka bersahabat dengan Rasulullah. Fayuftahu lahum, kemudian karena di antara mereka ada yang bersahabat dengan Rasulullah, maka mereka pun diberikan kejayaan, diberikan kemenangan. Wa ghaza fi amun fi sabilillah, dan kemudian sekelompok umat lagi mereka juga berperang di jalan Allah. Fakil, lalu ditanya, hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah di antara kalian yang pernah melihat sahabat Rasulullah? Pernah melihat sahabat Rasulullah? Maka dijawab, na'am. Mereka menjawab, iya. Fayuftahu lahum, maka mereka pun kemudian mendapatkan kemenangan. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kejayaan hanya karena sebab ada di antara mereka yang pernah melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih baik dari sahabat? Tidak ada. Sahabat adalah orang yang terbaik. Nah, karena sebab itulah kita diperintahkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin yang datang setelahku nanti. Kewajiban bagi kita untuk mengikuti Rasul tidak hanya cukup di situ, tapi kewajiban kita juga untuk mengikuti para sahabat Rasulullah. Kenapa? Kita tidak akan bisa mengamalkan sunnah Nabi, tidak akan bisa mencontoh Nabi tanpa para sahabat. Sahabat itulah yang menggambarkan bagaimana Rasul menerangkan, bagaimana Rasul mengamalkan Islam, bagaimana Rasul mengamalkan Quran. Kita punya Quran, Pak, gak ada sahabat Nabi, payah kita mau mengamalkan Quran ini. Kenapa? Gak ada yang menerjemahkannya. Kenapa? Karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Yang melihat Rasul itu mengamalkan Quran, ya para sahabat Nabi. Para sahabat dicontoh tabiin, para tabiin dicontoh tabiin. Dan di masa generasi tabiin barulah kemudian ditulis semuanya. Bagaimana amalan sahabat, bagaimana amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beragama, nggak mengikuti sahabat, nggak mengikuti tabiin, dari mana kita mau memahami agama? Maka bisa dipastikan orang yang beragama mengikuti hawa nafsu, meninggalkan 3 generasi
bagaimana cara mereka beragama, pasti mereka akan sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek setiap golongan, setiap ajaran yang tidak mengusung atas nama sahabat, tabi'in, dan juga tabi'in, pasti mereka jauh meninggalkan agama ini, walaupun dasarnya Quran dan Sunnah tadi. Kemudian bagaimanakah pembatasan zaman generasi salaf ini? Artinya kita tadi mengatakan bahwa salaf itu pendahulu kita. Pendahulu kita kan banyak, ya kan? Sahabat itu pendahulu kita, salaf juga namanya. Demikian pula tabi'in pendahulu kita, salaf juga namanya. Tabi'in salaf kita. Nah, itu salaf kita, pendahulu kita juga. Lah, mbah-mbah kita kan salaf kita juga. Nenek moyang kita salaf kita juga, ya kan? Ada di antara nenek kita dulu, mungkin kita pernah melihat nenek kita pakai kemben, ya kan? Mandi ke sungai, kalau kita bilang pinjoman, bawa pakai masukan di atasnya. Ini kan salah. Nah, kakek-kakek kita mungkin pernah kita lihat mereka datang ke kuburan atau bulan Syawal, mereka nyuci keris, memandikan ya senjata pusaka mereka. Ini kan salaf kita juga, ya kan? Nah, jadi salaf mana yang harus kita ikuti ini? Salaf generasi yang mana? Pembatasannya itu seperti apa? Nah, ini yang harus kita jelaskan juga. Para ulama menjelaskan bahwasanya generasi salaf ini dibatasi oleh masa. Adapun setelahnya ini hanyalah pengikut saja. Kita ini termasuk pengikut salaf. Tapi kalau orang-orang salafnya sendiri, ini ada masa kehidupannya. Diterangkan dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasul mengatakan kepada Fatimah, beliau menyatakan anna Fatimah bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam haddatsani anna Jibril kana yu'aridu bil Qur'an kull 'amin marratan wa annahu 'aradahu bil 'ami marratain wa la arani illa qad hadarani ajali wa inna fi awwali ahli al-hukm bihi. Kata Fatimah binti Rasulullah, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku, kata Fatimah, bahwa Jibril itu senantiasa datang kepada Rasulullah untuk membacakan Al-Quran setiap tahunnya satu kali. Jadi Jibril itu datang kepada Rasulullah, menjumpai Rasulullah dalam setiap tahun itu membacakan Al-Quran satu mushaf 30 juz dalam setiap tahun itu satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan wa annahu aradahu bil 'am marratain, tapi tumben kata Fatimah di tahun ini Jibril datang kepada Rasulullah itu dua kali. Biasanya setiap tahun cuma sekali, tahun ini dua kali kata Fatimah. Wa la arani illa qad hadarani ajali, maka Rasul mengatakan aku tidak punya pendapat kecuali aku yakin ini adalah tanda bahwasanya ajal telah dekat, kata Rasulullah SAW. Karena tumben, biasanya setiap tahun Jibril datang cuma satu kali. Di tahun itu Jibril datang dua kali. Rasul sudah merasa ini berarti ajalku sudah dekat, kata Rasulullah. Dan Nabi kemudian mengatakan kepada Fatimah, wa innaka awwal ahli luhukun bi. Rasul mengatakan, kau wahai Fatimah nanti adalah keluargaku yang pertama kali berjumpa dengan aku, kata Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, ni'matus salafi ana lagi, sebaik-baik salaf adalah aku, kata Rasulullah. Ini riwayat Bukhari sahih. Jadi Rasul mengatakan apa? Dirinya salafi. Ini batasan daripada salaf tadi. Jadi kita katakan, kapan tuh generasi salaf? Generasi salaf dimulai sejak generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengatakan salaf adalah Rasulullah. Kemudian Al-Imam Ad-Dawudi mengatakan as-salaful mutaqaddimu wa ba'dahu ana mutaqaddimun qadamaki fatarjina 'alal alayil haud. Kata Rasulullah, salaf al-mutaqaddim. Salaf itu artinya adalah al-mutaqaddim. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis tersebut, An-Nawawi mengatakan salaf itu artinya adalah al-mutaqaddim, pendahulu. Dan makna hadis nikmatus salaf ana lagi, kata beliau, ana mutaqaddimun qadamak, aku adalah pendahulu yang telah mendahulimu. Faturjina alayil haud, kata Rasulullah, kau nanti akan aku tunggu di telaga.
berjumpa dengan Rasulullah, maka dia harus menjadi seorang salafi, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Lau anna rajulan adraka as-salaf al-awwala." Kata Anas bin Malik, ya, bukan perkataan Rasul. Ini namanya hadis mauquf. Perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan, "Lau anna rajulan adraka as-salaf al-awwala thumma ba'atha al-yawm ma 'arafa min al-islami syai'an illa hadhihi as-salata." Kata Anas bin Malik, kalau misalkan ada seseorang mendapati zaman salaf terdahulu, kemudian di hari ini thumma bu'itsa al-yawm, kemudian dibangkitkan lagi di hari ini, maka dia tidak akan lagi mengenal Islam kecuali hanya sholatnya saja. Ini Anas bin Malik yang bilang. Jadi kata Anas bin Malik, kalau ada orang salaf dulu yang masih hidup, meninggal, dibangkitkan lagi di hari ini, kata Anas bin Malik, maka dia akan mendapati Islam gak bisa dikenali lagi. Mana Islam, mana yang bukan Islam, kecuali cuma satu, apa? Sholatnya. Itu menunjukkan di zamannya Anas bin Malik begitu jauh warna kehidupan sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Itu zaman Anas bin Malik, Pak. Anas bin Malik meninggal di masanya Hajjaj ibn Yusuf rahimahullah ta'ala ajma'in, para sahabat Nabi SAW. Nah, Anas bin Malik hidup di zamannya Hajjaj bin Yusuf, masih dekat generasinya dengan generasi Rasul. Itu saja dikatakan apa? Zaman itu sangat jauh berbeda dengan zaman Rasulullah, padahal masih ada sahabat yang hidup. Bisa dibayangkan kalau misalkan Anas bin Malik hidup di zaman sekarang ini, beliau nggak akan mengenal kita. Kenapa? Ini bukan orang Islam, ini bukan orang Muslim. Sebagai dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya satu yang bisa mengenali Muslim ketika itu, apa? Sholatnya. Orang dulu sholatnya masih dengan sunnah, sholatnya masih dengan tuntunan Nabi. Nah, kalau sekarang orang sholatnya nggak sesuai dengan tuntunan sholat Nabi. Dari sholatnya pun nggak bisa dikenal dia Islam atau bukan Islam. Ini di zaman Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, kalau ada sahabat Nabi yang hidup di zaman ini, mereka nggak kenal sama orang Islam kecuali satu saja, apa? Sholatnya yang masih Islam, yang lain tidak. Ini menunjukkan yang dimaksud salaf itu siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ditanya, kapan dimulainya zaman para salaf? Rasul yang memulai, diikuti oleh generasi sahabat. Maka generasi sahabat ini termasuk generasi salaf. Karena Anas bin Malik mengatakan bahwasanya generasi tersebut adalah generasi salaf. Dan kemudian beliau mengatakan, "Ama wallahi ala dzalika lan 'asha fi hadhihi an-nakri fi hadhihi an-nakri wa yudriku dzalika as-salaf salih ra'a mubtadi'an yad'u bi bid'ati wa ra'a sahiban dunya yad'u ila dunya fa asaballahu an dzalika qalbahu yahillu ala dzalika salaf salih." Dan Anas bin Malik juga menyatakan, demi Allah, kata beliau, ketahuilah demi Allah, ala dzalika, terhadap perkara tersebut, kata beliau membandingkan zaman salaf dulu dengan zaman beliau. Lan 'asha fi hadha dzikri wa yudriku dzalika salaf salih. Kalau misalkan ada orang yang hidup di masa ini, kalau misalkan ada orang yang hidup di zaman kita ini yang penuh dengan kemungkaran, dan dia kemudian hidup di zaman salaf terdahulu, maka di zaman ini dia melihat orang ahli bid'ah mendakwahkan kebid'ahannya, yang ahli dunia mendorong manusia kepada dunianya, maka kemudian Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada hatinya. Ya illu ala dzalika salafus salih. Itulah yang dirasakan para salafus salih. Artinya apa? Beliau menggambarkan kalau misalkan ada orang di zaman sekarang ini, dia bandingkan dengan zaman para salaf terdahulu, zaman sahabat dulu, sangat jauh sekali perbedaan antara ahli bidah dengan dunia, ahli dunia. Di zaman para sahabat ahli bidah enggak punya kuasa, ahli bidah juga punya suara, karena para sahabat Nabi mereka hidup ketika itu. Setiap ada orang yang memunculkan kebidahan, maka dibantah oleh para sahabat Nabi. Contohnya siapa? Salah seorang dari kalangan ahlul kalam waktu itu, dia mempermasalahkan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada seseorang yang mengkritik masalah takdir, didengar oleh Umar bin Khattab, dipanggil itu mana orang yang mengaku tidak meyakini adanya takdir itu, dipanggil.
perhatian bagi yang lain. Dan di zaman kita ini orang-orang sesat bebas berkeliaran, yang rusak agama yang diperintahkan bahkan diberi kepercayaan untuk mengajar. Berapa tahun lalu kan itu viral ya, bolehnya berzina yang penting suka sama suka. Pernah dengar apa ya? Bayangkan seorang dosen mengatakan boleh zina asalkan kalau suka sama suka. Ahlul bidah begitu bebas menjajakan, menawarkan kebidahannya. Nah, demikian pula orang-orang yang sesat, para dukun, mereka punya komunitas, mereka juga berbicara tentang perkara agama. Orang-orang yang gak jelas akidahnya, gak jelas agama, yang bebas untuk berbicara tentang Islam. Itulah negeri kita ini. Sedangkan para salaf terdahulu ketika ada orang yang menyimpang, langsung mereka sikapi, mereka bantah, bahkan ada yang dihukum oleh pemerintah ketika seperti Umar bin Khattab tadi. Begitu pula ahli dunia. Di zaman dahulu ahli dunia tidak punya perhatian. Kenapa? Para sahabat Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan antara satu dengan yang lain. Sementara ahli dunia di zaman kita ini tidak ada yang mengingatkan kita. Saudara kita lalu dengan dunia, kita pun tidak mau menasehati. Saudara kita hanya giat mencari dunia, kita pun tidak pernah memberikan wasiat kepada dia, tidak pernah memberikan apa? Nasihat sama sekali kepada dia. Beda. Maka kalau misalkan ada orang yang hidup di zaman salaf, hidup pula di zaman sekarang ini, dibandingkan, maka jauh sekali bagaimana peran ahlul bidah dan juga peran ahlul dunia dalam perkara kehidupan manusia ini. Ini menunjukkan bahwasanya generasi terbaik adalah generasi salafus saleh. Dan kemudian disebutkan dari Maimun bin Mihran, beliau menyatakan dari ayatnya, "Lau anna rajulan unshira fikum minas salaf ma urifa al-islam ma'arafa al-islam illa ma'arafahu ghairu hadil qiblah." Kata Maimun bin Mihran, ini seorang tabi'in, beliau mengatakan, kalau ada seseorang yang dibangkitkan di tengah-tengah kalian dari generasi salaf, kalau ada misalkan sahabat yang masih hidup di zaman sekarang ini, maka mereka sahabat tidak lagi mengenal Islam kecuali apa? Kiblatnya yang masih sama. Kalau tadi sholatnya masih sama, sekarang kiblatnya masih sama, berarti sholatnya udah gak sama lagi, ya kan? Anas bin Malik mengatakan kalau sahabat hidup di zaman sekarang ini, sahabat gak kenal Islam, kalian tuh Islam gak kenal, kecuali cuma satu sholatnya saja. Di zamannya Maimun bin Mihran mengatakan, kalau misalkan ada sahabat yang hidup di zaman kita ini, sahabat gak kenal kita Islam atau bukan, kecuali hanya kiblatnya saja. Kenapa? Sholatnya sudah berubah. Itu di zaman Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan juga dari Rashid bin Sa'd at-Tabi'i, kana as-salafu yastahibbuna al-qawla li'annaha ajra wa aqwa. Rashid bin Sa'd at-Tabi'i mengatakan dulu para salaf, kata beliau, yastahibbuna al-qawla, mereka suka kuda-kuda jantan yang bisa lari kencang untuk jihad fisabilillah. Kenapa? Li'annaha ajra wa aqwa, karena sesungguhnya kuda-kuda jantan itu adalah ajra wa aqwa, lebih kencang larinya dan lebih kuat kondisi fisiknya. Jadi ini perkataan para sahabat Nabi, perkataan tabi'in yang merekomendasi bahwasanya para salaf adalah orang-orang yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita beragama apa, enggak mengikuti generasi salaf, lalu kita mau mengikuti generasi siapa lagi? Generasi salaf adalah generasi yang terbaik, yang sudah dijamin kebaikannya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan kita ditanya, apalah itu salaf? Maka jawabannya, salaf itu adalah 3 generasi terbaik, dan kita wajib mengikuti metode mereka dalam beribadah, dalam beragama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya, kapan awal generasi salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan berakhirnya generasi salaf? Pembatasan generasi salaf hanya terbatas pada sampai tabi'in, tabi'in. Setelahnya ini adalah salafi, pengikutnya. Sebagaimana orang mengaku Muhammadiyah disebut Muhammadi, pengikut Ahmad maka disebut Ahmadi, ya kan? Apalagi pengikut Thariqah Naqsyabandiyah, Naqsyabandi, pengikut Thariqah Qadiriyah yang Qadiri, dan begitu seterusnya. Jadi setiap orang yang mengaku mengikut salaf maka disebut salafi. Oleh karena itu maka salaf ini bukanlah kelompok
Di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu minal musyrikin alladziina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menyerupai dengan orang-orang kafir. Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrikin. Artinya janganlah kalian mengikuti jejak orang-orang musyrikin. Kenapa orang musyrikin itu? Alladziina farraqu dinahum, yang mereka berpecah belah di atas agama mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok menganggap kelompok mereka lah yang paling benar. Silakan kita cek kenyataannya. Orang kalau sudah mengatasnamakan organisasi pasti mengatakan organisasi yang paling baik, organisasi yang paling benar, yang lain sesat, bahkan ada yang mengkafirkan. Ini yang dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mengikuti salah satu organisasi manapun. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkan. Lihat, ketika ada orang Ansor yang berselisih dengan orang Muhajirin, orang Ansor mengatakan, "Ya Ansor, wahai orang Ansor, bantu aku." Orang Muhajirin mengatakan, "Ya Muhajirin, wahai orang Muhajirin, bantu aku." Apa kata Rasulullah? Adalah bidawatil jahiliyah. Apakah kalian masih mengusung panji-panji orang-orang jahiliyah? Artinya apa? Sikap-sikap hizbiyah seperti ini adalah sikapnya orang-orang jahiliyah yang berpecah belah di atas agama mereka. Silakan cek di zaman Rasulullah. Adakah partai di zaman Rasulullah? Organisasi di zaman Rasulullah? Tidak ada. Semuanya dibawa dengan Islam. Apalagi di zaman sekarang ini, organisasi menjadi agama. Organisasi telah menjadi keyakinan yang menentukan surga dan neraka. Kalau bukan organisasinya masuk neraka. Maka oleh karena sebab itu tidak dibenarkan bagi kita untuk mengikuti salah satu firqah yang ada. Tapi kita berpijak di atas Quran dan Sunnah. Apa yang diterangkan Al-Quran, lakukan. Apa yang diajarkan Nabi, lakukan. Sesuai atau tidak sesuai dengan aturan organisasi atau aturan partai. Karena kita mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan madhab? Madhab itu bukan organisasi. Madhab Syafi'i itu bukan organisasi Syafi'i. Madhab Hambali bukan organisasi Hambali. Beda antara organisasi dengan madhab. Tidak. Nah, di mana perbedaannya? Madhab Syafi'i tidak mengikat al-wala